Kuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Hari ini saya mau tentang iman. Apa saudara? Iman. Apapun tantangan, apapun badai, apapun cobaan, apapun masalah yang datang, yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara adalah harapan. Apa saudara? Karena harapan adalah dasar dari iman. Apapun tantangan, apapun badai, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Dan kalau harapan hilang, itu repot, akan mengalami 4S. Tahu 4S? Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, yang keempat selesai. Jadi apapun tantangan, apapun badai yang datang, hanya satu yang tidak boleh hilang, harapan. Dasar dari iman adalah harapan. Iman adalah kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Iman adalah kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke-11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Alkitab berkata dengan hati percaya dan mulut mengaku. Iman itu harus diperkatakan. Saudara tidak bisa ngusir setan tanpa bicara. Kenapa? Setannya bingung suruh ngapain. Maka iman itu harus diperkatakan dengan hati percaya. Apa saudara? Alkitab berkata firman itu ada dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Firman itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan kuasa itu, firman itu ada dalam hatimu dan di mulutmu. Artinya iman itu harus diucapkan. Kalau kita di tempat yang bergaung, haleluya, terdengar suara haleluya. Kalau kita ngomong haleluya, tempat bergaung, terdengar halilintar, berarti ada setan lewat. Betul? Alkitab berkata dengan hati percaya. Dan kuncinya di ayat 11. Barang siapa yang percaya dia tidak akan dipermalukan. Iman itu meyakini apa yang kau percayai tidak dipermalukan. Iman beda dengan sugesti. Sugesti adalah suatu keyakinan, kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman. Iman adalah keyakinan dan kepercayaanmu yang pasti benar. Dan kalau engkau percaya dan beriman, jadilah sesuai imanmu. Dan apa yang kau percaya itu tidak akan dipermalukan. Ngomong sama sebelahnya, tidak dipermalukan. Nah, saudara, waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya ke gereja, lihat pendeta-pendeta mendoakan, tumpang tangan dalam nama Yesus, ubiak-ubiak gini, ubiak-ubiak. Dan waktu saya sampai rumah, mama saya sakit, 2 ginjalnya rusak. Dokter berkata, cuci darah tidak bisa menolong, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Dan cari donornya susah. Apa yang terjadi?
Saya ngomong sama mama saya, "Mama, mau ndak mama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Mama saya itu agamanya Pancasila, semua ikut. Nah, saya ngomong, kalau Yesus ada Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Di situ saya bingung bagaimana cara mendoakan. Karena sebelum saya bertobat, itu kan dukun. Kalau dukun itu minum dulu, semprot vitamin komplit. Yang jadi pertanyaan, ini ibunya sendiri kan gitu dah. Enggak mungkin itu walat dah. Bingung caranya ini gini. Nah, saya di gereja lihat pendeta tumpang tangan dalam nama Yesus. Iman itu memperkatakan firman Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara sebagai ayah janji, anak usia 17 tahun ke atas, kamu saya kasih motor. Setelah 17 tahun ke atas, anak ini terus minta saudara motor. Karena kita udah janji, sebagai ayah kepala kita butek, udahlah dibeliin aja. Betul? Betul? Nah, iman juga demikian. Iman itu harus diucapkan janji-janji Tuhan. Dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Waktu itu saya doa sama mama saya, dengan bilur Yesus sembuh. Ingat, apa yang kau yakini, kau yang imani, percayai, tidak akan saya doa demi nama Yesus sembuh. Saya yakin. Gimana mah? Boyokku tambah loroi. Waduh. Kadang tuh kita ini lihat keadaan jadi goyang. Betul? Saya doa lagi. Bilur Yesus sembuh. Mama saya doa. Bilur Yesus sembuhkan mama saya. Saya berkata demikian. Tiba-tiba ada aliran listrik yang luar biasa. Bukan listrik, ini langsung gini dah. Ini kayak ada aliran luar biasa. Kayak setruman gitu. Dan apa yang terjadi? Ada satu kekuatan luar biasa bikin mama saya tegak berdiri. Dan ginjal mama saya sembuh jadi ginjal anak kecil, sampai sekarang masih hidup. Barang siapa percaya dia tidak apa yang engkau yakini, apa yang engkau imani, percaya engkau sudah menerima. Dan engkau harus percaya tidak akan Dan mama saya hidup. Dia disembuhkan Tuhan tahun 93. Sampai sekarang masih hidup. Tanpa cangkok ginjal, tanpa cuci darah, sembuh total. Berarti dia sudah merasakan mujizat 25 tahun lebih. Disitulah saya mengerti, iman itu harus diperkatakan. Berapa hari Rebu yang lalu saya ada di notaris. Di notaris untuk transaksi bisnis tanah. Karena kebetulan saya kan bisnis itu. Waktu itu ada seorang ibu, suami istri muslim, pakai jilbab. Saya baru mengerti bahwa imanmu bisa menyelamatkan orang lain. Apa yang terjadi? Ibu ini kaget karena suaminya terkena rentenir. Rumah mau disita, mau dilelang. Utangnya hanya kira-kira 250, bengkak, dan rumahnya hanya dihargai 750 karena harganya itu 1,2 M. Orang desa saking kagetnya karena dia ada riwayat jantung ya, syok, kaget, serangan jantung di notaris. Orang sakit jantung repot, terlalu bahagia juga bahaya,
terlalu susah lebih bahaya, betul? Makanya orang sakit jantung itu tidak boleh banyak, terlalu girang. Stop. Makanya orang sakit jantung hati-hati, terlalu bahagia tidak boleh, terlalu sedih lebih bahaya, betul? Waktu itu saya mau doakan juga bingung, karena ibu ini pakai jilbab muslim. Kalau saya doakan dalam nama Yesus, nanti kena kasus kristenisasi, betul? Betul? Pakai jilbab. Nah, saya diemin dulu. Ibu ini mau dibawa ke unit gawat darurat, mau langsung bawa ke karena serangan jantung, wajah udah pucat, udah membiru, udah membiru, udah langsung notarisnya ngomong, Pak Daud harus doakan. Waduh Bu, nanti repot, kita nanti kena kristenisasi. Bukan masalah itu. Ini nanti kalau ibu ini mati di sini, kita yang susah. Susahnya gimana? Kita semua dipanggil jadi saksi. Dan yang kedua, kantor saya di polis lain. Gimana kita mau transaksi? Aduh, ya kita orang bisnis kan jangan sampai ada hambatan, betul? Nah waktu itu, udahlah saya doain. Saya pegang denyut jantungnya. Denyut nadinya dulu, saya pegang sini denyut nadinya. Udah bunyinya gini, tek. Lama sekali, tek. Lama sekali, tek. Wah tinggal tit. Aduh gimana nih? Udah wajah biru semua, serangan jantung gini. Udah, Bu sekarang ikuti doa. Ibu percaya Isa Al-Masih sebagai Nabi, percaya. Ibu ikuti doa saya. Aku percaya Isa Al-Masih yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Langsung saya berpikir, wah ini kurang keren. Tambahin lagi. Aku percaya Isa Al-Masih yang berkuasa, terkemuka di bumi, di akhirat, dan di alam gaib. Sekian lebih keren kan? Dia sebut Isa Al-Masih selamatkan saya di bumi dan di akhirat dan di alam gaib. Saya doa di dalam nama Yesus sembuh. Barang siapa percaya dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ingat kunci ayat 11 ini harus engkau ucapkan. Aku percaya tidak akan Saya ngomong gini, darah Yesus sembuhkan. Ibu berseru, Isa Al-Masih selamatkan hidupku di bumi, di akhirat dan di alam gaib. Dia doa terus, Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, Isa Al-Masih selamatkan hidupku di bumi, di akhirat. Tiba-tiba dia berhenti gini. Waduh, saya gitu. Waduh, ini kalau mati ya repot. Saya udah doakan, udah kena masalah lagi dah. Dipanggil dari saksi, polis lain. Saya ngomong, Ibu berseru Isa Al-Masih, diem. Langsung dia gini lagi. Dan apa terjadi? Dia kena serangan jantung, hidup sembuh seketika. Terjadi mujizat. Nah setelah itu ibu ini saya ngomong, Bu, dan repotnya rentenirnya ada yang Kristen juga. Saya ngomong, Ibu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan pasti tolong ibu. Akhirnya ibu ini mau tanda tangan, saya diantar suaminya ke bank. Saya ngomong sama yang ada yang Kristen situ, ingat ini gara-gara masalah kayak gini, itu sampai serangan jantung, wah repot, sial kutuk apes. Yang jadi rentenir harus bertobat. Saya gitu. Satu hal saya belajar, bahwa iman kita bisa menyelamatkan orang lain. Engkau harus percayai apa yang kau imani tidak akan dipermalukan. Amin. Dan iman itu harus diucap.